Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan materinya ya. Kita sudah membahas bahwa yang namanya smart agriculture itu ya, teknologi-teknologi pendukungnya itu adalah suatu emerging teknologi. Jadi itu sangat penting kita ketahui ya, artinya teknologi yang ada itu ya dikembangkan secara bersama ya, antara satu teknologi tinggi yang lain dengan teknologi tinggi yang lainnya lagi. Kemarin saya sudah mulai ya, mulai dari Internet of Things ya, sampai kemarin bagaimana big data punya peran besar juga ya di dalam proses smart farming ini ya. Nah, sekarang ini saya akan lanjutkan dengan ya smart farming dengan menggunakan teknologi blockchain ya. Ini juga menjadi sangat luar biasa ya, artinya teknologi ya, blockchain ini ya adalah salah satu teknologi jaringan ya, jaringan komputer di mana setiap elemen yang ada di dalamnya itu ya bekerja dengan cara supply chain ya. Jadi satu dan lainnya itu berurutan ya, dan dengan pendekatan industri ya, supply chain itu ya setiap elemennya bisa dipastikan kita bisa mengontrol ya apa yang ada di dalamnya. Ya, dengan begitu maka kita punya suatu sistem yang efektif. Ya. Nah ternyata smart farming itu juga kita bisa terapkan dengan blockchain ini. Ya. Ini misalnya sebentar, mati nih. Ya, sebentar. Apakah yang terjadi nih? Ya. Ya, sebentar ada kesalahan teknis ya. Ini ada gangguan gitu ya, network. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, blockchain di bidang pertanian ini ya, kita bisa teknologinya ini bisa melakukan pencatatan produksi dan olahan pertanian, dan proses pencatatannya itu dipegang oleh banyak orang. Ya, datanya transparan dan tidak bisa dihapus atau direkayasa. Ya, blockchain ini bisa diterapkan pada rantai pasok dan sampai ke pemasaran dari pertanian, ya, sehingga para petani ya bisa terbantu dalam menjual produknya. Pedagang juga bisa mengakses, masyarakat dan pemerintah juga mengetahui stok ya, stok-stok yang terkait dengan pertanian tersebut adanya di mana, tempatnya di mana, dan berapa besarnya. Ya. Jadi ini ada salah satu contoh ya blockchain yang diterapkan pada pertanian pada iGrow ya. Jadi blockchain ini akan mencatat segala macam hal yang ada dan catatannya itu bisa diakses oleh banyak orang. Ya. Network dimulai dari network konsensusnya ya terhadap user. Ya. Artinya ini adalah user yang end user gitu, yang menjual, yang membeli ya. Terus juga bukan hanya ininya, juga petaninya ya, bahkan financial providernya juga sudah tercatat di sana. Ya, semua elemen-elemen yang ada di dalam yang berhubungan satu sama lain
dalam supply chain pertanian itu semua bisa dihubungkan, ya, begitu. Sampai ada industri pasca panennya, ya, sampai ke outletnya, ya, sampai mungkin ini ada box-box elemen yang kita tidak bisa verifikasi lagi karena saking banyaknya, ya, jadi begitu, ya. Termasuk asesor-asesornya, ya, yang melakukan penilaian ya terhadap efektivitas industri, efektivitas si petani, ya, atau siapa namanya mengukur KPI, Key Performance Index dari elemen-elemen yang ada di mana, yang ada di dalam supply chain tersebut, gitu, ya. Jadi sampai ada sertifikasi, ya, terhadap jaminan bahwa suatu produk pertanian yang dihasilkan itu, ya, kita bisa verifikasi dengan baik, bagus atau tidaknya, ya. Jadi begitu, ya. Jadi kalau mau tahu gambaran satu supply chain yang kompleks, ya, kita bisa lihat tuh, ya, mulai dari lahan, ya, sampai di penyimpanan, ya, kemudian dikirim lagi, ya, dipindahkan lagi ke food processornya, ya, untuk produksi makanan, ya. Kemudian juga masuk ke food manufacturer, ya, ini juga perlu diketahui nih, ya, pengetahuan pasca panen sebagai orang agrotech, ya, begitu. Jadi dimulai dari food processor, lalu ada food manufacturer, ya. Jadi pabrik makanan, ya, memproduksi makanan, ya. Sampai kemudian ke distributor, ya. Distributor akan mengirimkan kepada retail, ya. Kemudian akhirnya sampailah ke dalam dapurnya orang-orang, ya. Nah, ini semua bisa kita lakukan, ya, bisa kita kita atur, ya, melakukan pengaturan di sana, gitu. Dan apapun yang kita lakukan itu, ya, bisa diverifikasi oleh banyak orang dan diketahui oleh banyak orang. Sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang salah, nah itu akan akan ketahuan, ya, misalnya melakukan cheating dan seterusnya, ya. Jadi begitu. Kemudian ada lagi, ya, contoh nih, ya, blockchain, ya, smart contract untuk rantai pasokan agri-food, ya. Ini berhubungan dengan smart kontraknya, ya, gitu. Jadi mulai dari provider, ya, orang yang memberikan dana gitu untuk melakukan proses produksi pertanian, ya, lalu ke farmer, ya, lalu ke broker yang melakukan proses penjualan bahan-bahan baku pertanian itu supaya bisa masuk ke food processor. Ya, disinilah diproses menjadi berbagai macam jenis makanan, ya, misalnya ayam tuh, ya, ada nugget, ada segala macam bentuk ayam yang siap saji misalnya, ya. Kemudian ada kepada distributor, ya, wholesaler, ya, ada retail dan akhirnya pada konsumen. Dan yang namanya blockchain yang ada sekarang ini juga disupport oleh Internet of Things, ya, gitu, ya. Jadi teknologi QR code misalnya, teknologi GNSS, ya, geographicals, ya. Kemudian ada barcode, ada sensor, ya, berbagai sensor, salah satunya RFID dan kamera, ya, sampai crowd sensing yang menggunakan sosial media misalnya, ya. Nah, proses-proses yang ada di antara satu sama lain ini diatur oleh smart contract yang otomatis yang bisa kita sepakati antara satu sama lain sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan gitu. Ya, smart contract itu mungkin begini, ya, salah satunya sebagai gambaran, ya, misalnya perusahaan Gojek atau Grab itu kan dia mengelola apanya coba, ya. Dia tidak punya kendaraannya misalnya, ya, tetapi dia mengelola orang yang punya kendaraan untuk bisa tergabung di dalam satu yang sama, ya, gitu. Dan ini sebenarnya antara mereka ada kontrak itu, ya, kontrak mengantar orang juga, kontrak mengantar barang-barang titipan, ya, kontrak untuk membelikan sesuatu, ya, kemudian diantar dan seterusnya.
Ya, ini sebagai gambaran bahwa blockchain juga bisa kita lakukan suatu automatic smart contract ya untuk rantai pasokan agri-food. Ya, ini saya dapatkan dari satu penelitian ya yang cukup menarik di sini ya. Jadi penelitian tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang salah satu teknologi blockchain yang digunakan untuk ini ya. Ini juga ada contoh lagi, satu contoh lagi, ada blockchain diterapkan pada peternakan sapi ya. Jadi mulai dari ini ya, mulai dari sapinya, dari peternakannya gitu. Ya, lalu kemudian sapinya mau dipotong atau bagaimana pemotongannya ya, pola-pola pemotongannya ya, sehingga kita bisa mendapatkan apa namanya, potongan-potongan yang harganya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi teknologi blockchain-nya di sini menggunakan satu tag RFID ya sebagai identitas sapi ya. Bahkan ketika sapi sudah dipotong, identitas tetap menempel pada hewan. Ya, dengan demikian pemasok daging mudah mengenali asal hewan meski sudah melewati serangkaian proses. Ya, jadi proses pengolahan itu selalu dicatat ya, mulai dari sapi dipotong ya, dibelah-belah ya menjadi apa bagian-bagian dagingnya, bagian-bagian tulangnya atau bagian-bagian yang lainnya gitu ya. Lalu dikirimkan ke retail dan seterusnya ya. Jadi mulai ada ini ada RFID jenisnya ya, mulai dari farmnya atau dari peternakannya, pakai LF, low frequency. Sedangkan untuk logistik dan transportnya ya pakai UHF ya ataupun HF, high frequency. Nah, di customernya kita pakai NFC ya di pengemasannya sehingga kita bisa baca. Ya, jadi kita tahu tuh sapinya siapa, dari mana dan seterusnya. Menarik sekali nih ya. Jadi kalau dikaitkan dengan industri halal ya misalnya, sangat bisa kita jamin ya blockchain di dalam suatu industri halal misalnya ya, dari peternakan sapi, ayam atau yang lainnya ya gitu. Ini juga ada ya gambaran ya blockchain dalam industri peternakan unggas ya. Jadi semua ekosistem di industri perunggasan ya. Nah, ini harus punya komitmen yang sama. Menjaga kualitas proses produksi dengan data yang bisa ditelusuri dan transparan. Jadi memang apa namanya yang namanya blockchain itu kuncinya itu adalah data yang bisa ditelusuri dan transparan bagi semua orang. Ya, jadi begitu. Ini gambarannya mulai dari mana? Dari petani jagung, ya. Jadi bukan hanya sekedar ayamnya aja, tetapi juga adalah pakannya, ya. Pakannya juga diambil, ya, mulai dari proses pengolahan pakan jagungnya, kemudian bisa dikasih sebagai makanan bagi si ayam-ayam itu untuk bertelur, kemudian menentaskan telurnya, ya, atau sebagian untuk dipotong, ya, jadi broiler yang khusus untuk dipotong. Nanti ada rumah pemotongan ayamnya. Nanti rumah pemotongan ayamnya juga harus ada apa namanya mekanismenya ya. Kalau di Indonesia karena kita penduduk Muslim maka harus ada jaminan halal, ya, juleha, juru sembelih halal, ya. Dan juru sembelih ini harus bisa memahami begitu dia menggunakan mesin maka bagaimana proses syariahnya ya supaya tetap kita bisa halal juga gitu. Ya akhirnya itu ayam juga didistribusikan sampai ke pasar, sampai ke konsumen, ya sampai juga ke restoran-restoran gitu. Itu gambaran ya blockchain ya. Kemudian ada juga yang perkembangan teknologi selanjutnya ini adalah smart farming dengan smart greenhouse. Ya, pada saat kita menanam di wilayah luas ya, maka itu akan sangat tergantung dengan cuaca. Ya, alam luas itu ketidakpastiannya itu sangat luar biasa ya, antara hama ya, antara cuaca panas dingin ya, mataharinya ya begitu. Nah itu juga apa namanya satu tantangan ya, bagaimana kita bisa memproduksi pertanian sepanjang tahun begitu ya. Kan kalau kita tanam di field yang terbuka kan artinya kita akan mengikuti pola-pola alam ya, pola-pola alam yang sudah jelas dan tidak kita bisa atur begitu saja alam itu. Jadi
makanya perlu dipikirkan ya, greenhouse cukup mahal, tetapi bisa menghasilkan hasil pertanian yang kontinu dan bisa terkontrol dengan sangat baik. Ya, jadi memang tantangannya adalah nanti yang makan itu akan tambah banyak. Ya, di 2030 akan jadi 300 juta orang Indonesianya aja gitu. Ya, tentu saja ini akan ada kelangkaan dari sumber daya, apakah air, apakah kesuburan, ya, kesuburan tanahnya ya, karena orang-orang udah buang sampah sembarangan misalnya, ya, buang limbah sembarangan dan seterusnya gitu. Kesuburan tanahnya juga terganggu, airnya juga udah mulai kurang karena disedot terus misalnya, ya. Kemudian energi tentu saja, energi itu juga jadi masalah, ya. Nah, perlu jaminan keamanan pangan, ya. Ya, karena juga ada apalagi pertumbuhan kelas menengah, penduduk kelas menengah juga meningkatkan kebutuhan atas keamanan pangan. Ya, orang menengah ini kecenderungannya suka buang-buang makanan juga ya, kadang-kadang karena merasa baru naik kelas ya, jadi begitu. Itu juga tantangan ya. Dan juga tentu saja perubahan iklim ya sulit ya, perubahan iklim. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan satu greenhouse ya dengan situasi alam yang bisa diatur. Di sana ada sensor, di sana ada teknologi IoT, ya networking juga ada di sana. Ya, jadi proses pengembangan tanamannya itu ya dilakukan menggunakan electronic devices sebagai pengontrol, ya pengendali atau pemantaunya. Ya, lalu di sini ada kecerdasan buatan. Ya, semua hal yang terjadi di sini akan diolah sehingga kemudian pengolahannya ada di cloud computing. Ya, dan dari situ kita bisa mendeteksi bagaimana pertumbuhannya, bagaimana gangguan hamanya, ya bagaimana keadaan angin, ya tekanan udara maksudnya, keadaan panasnya misalnya, ya ataupun suhunya, ya. Jadi begitu, ya. Ada greenhouse. Ya, kenapa kita perlu greenhouse? Karena kita pengen pertumbuhan tanaman bisa sepanjang tahun, ya. Dan kalau bisa ya tidak membutuhkan atau cuma pakai sedikit pestisida. Ya, dan lebih terproteksi terhadap hama atau virus atau penyakit. Ya. Jadi intinya dengan adanya greenhouse ini lingkungan kita dapat dikendalikan, ya, dan dapat melindungi dari cuaca yang tidak menentu. Ini di sebelah kanan ini ada gambaran bagaimana IoT Smart Greenhouse, ya, bagaimana semua peralatan di situ kontrolernya akan mengirimkan ke cloud untuk pemrosesan lebih lanjut, ya. Di sana juga ada komputer ya sebagai kontrolernya, ya akan berkomunikasi dengan wireless sensor yang ada di sana, ya yang akan membaca keadaan pertumbuhan tanaman yang ditanam di dalamnya. Ya, di situ juga ada proses suhu ruangan ya, pengaturan suhu ruangan dengan air conditioning, ya, dan juga ada proses pengaturan irigasi, ya, yang masuk ke custom ya satu demi satu dari tumbuhan yang ada gitu. Ya, inilah sebenarnya penerapan precision farming ya kita bisa temukan di dalam smart greenhouse. Jadi gimana sih prinsip melakukan greenhouse itu ya, mengelola suatu greenhouse ya. Di sini ada dua macam nih ya, greenhouse di daerah subtropis dan ada greenhouse di daerah tropika ya. Jadi fungsinya berbeda tentu saja ya, begitu juga prosesnya dan konstruksinya juga berbeda ya. Kalau di subtropik itu kedap sekali gitu, karena kan di subtropik kan cuma sedikit ya, cuma sedikit waktu ya mereka bisa menanam ya, selebih dari itu udaranya sudah tidak kondusif. Ya, jadi prinsip greenhouse itu sendiri kalau kita ngelihat ada gambar daun di sana, ya adalah memberikan apa? Memberikan satu kesempatan gitu kepada tanaman yang seluas-luasnya sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pencahayaannya gitu ya, memenuhi kebutuhan karbon dioksidnya gitu ya, ataupun memenuhi kebutuhan airnya ya, sampai dia bisa menghasilkan oksigen atau menghasilkan glukosa ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengatur ya elemen penting yang dibutuhkan tanaman ini, ya, sampai kita jadi kalau kita tahu dan mengelolanya ya dengan bantuan sensor, dengan bantuan
tata cahaya dan seterusnya, maka tanaman juga akan tumbuh besar gitu, ya. Bahkan gini ya, di Belanda aja ya, kemarin waktu saya ikut satu webinar ya, ada perusahaan dari Belanda memang sudah membuat greenhouse di daerah subtropis ya. Semua tanaman-tanaman tropis kita bisa hidup di greenhouse-nya mereka di sana ya. Bayangkan di sana kan dinginnya seperti apa ya. Dan kita juga punya rencana Guru Dharma akan membuat greenhouse subtropik di daerah tropik. Wah, keren juga tuh ya. Jadi tanaman-tanaman yang ada di daerah subtropik bisa tumbuh juga di daerah tropis kita di UJ Technopark misalnya ya, di greenhouse. Nah, ini contoh ya arsitektur suatu greenhouse ya. Ada external sensor ya, masuk ke sensor node ya. Internal sensor, ada internal sensor juga ya, yang ada di dalam greenhouse ya. Dan kemudian ada juga environment factor control ya, yang berhubungan dengan yang ada di sekitarnya, yang tentu saja faktor kontrol ini yang akan membuat proses pengaturan kita implementasikan ya pada bagian setiap fungsi-fungsinya gitu. Ya, dari sensor node ini juga akan masuk ke main controller. Main controller ini akan melakukan pengaturan node-node yang ada tadi. Ya. Nah, dari main control itu ada real-time interface yang bisa dibuat secara lokal, bisa juga dibuat secara cloud, ya, gitu. Ya. Proses-proses yang ada di dalam greenhouse itu ya berupa output-outputnya, menghasilkan output-output, yang output-outputnya kita bisa masukkan ke satu server tertentu untuk diolah, untuk dianalisa, ya, gitu. Ya. Menggunakan deep learning lah, menggunakan relasional yang misalnya database relasional atau yang lain. Dan akhirnya aplikasi part ini ya pada suatu greenhouse ini kita akan kembalikan ya membuat suatu keputusan yang sangat optimal ya. Misalnya cultivation management system, integrated control system ya, atau mobile remote control. Ini sebagai gambaran ya agritech smart farm system arsitektur. Lihat, ini juga ini didapat dari Wenigen ya, greenhouse yang dari Belanda. Ya, dia bisa menunjukkan tuh ya dari greenhouse-nya dia. Produksi tomat dalam kilogram per meter persegi ya di ruang terbuka cuma 3 kilo per meter persegi. Per meter tuh cuma 3 kilo. Ya. Sedangkan greenhouse dengan CO2-nya ya bisa menghasilkan ya 76 kilo per meter persegi. 76 kilo per meter persegi. Ya. Berapa kali lipatnya tuh? 3 ke 76. Ya. Dan penggunaan air misalnya di dalam per kilogram produk tomat di greenhouse bisa 15 kali lebih efektif penggunaan airnya. Ya, ini sebagai gambaran nih lihat ya. Ini terkait dengan penggunaan airnya ya. Gitu. Untuk tomat yang cuma dapat sedikit ini perlu 3 kg. Ya. Gitu. Jadi 3 kg ya. Ini 3 kg tomat ya per meter persegi ini air yang ada ya. Jadi bisa penyiraman tuh lebih efektif dan bermakna gitu, menghasilkan banyak produksi gitu ya. Nah, jadi gitu kira-kira. Kemudian ada lagi selain tadi greenhouse ya, prinsipnya kerjanya sama dengan greenhouse ya. Itu yang disebut dengan container farming. Ya, ini malah ditutup semuanya dan cahayanya itu diambil di dalamnya, memang disediakan cahaya penumbuh gitu.
ya. Panen bisa lebih cepat, 15-20 hari. Kuantitas hasil produksi unggul 10-12 kali lipat. Dan penanaman bisa dilakukan sepanjang musim. Ya, di sini sangat menghemat air, ya. Menghasilkan sayuran sehat, bersih, dan bercita rasa istimewa. Jadi ini bertanam menggunakan media tanam, ya, tanpa tanah. Ya. Ini kita bisa lakukan dimanapun. Ya. Ini juga contoh nih dari agrifarm.co.id, ya. Ini gambaran dari apa yang ada di dalam container farming, ya. Ini ada bagian pencahayaannya, ya. Kemudian ada bagian wireless controlnya segala, ya. Semuanya bisa menumbuhkan tanaman dengan prinsip yaitu tadi yang elemen-elemen tanaman apa, yang kebutuhan tanaman apa yang kita harus penuhi. Nah, kemudian ada juga smart farming dengan teknologi nano, ya. Ini juga luar biasa, ya. Aplikasi teknologi, ya, ini misalnya, ya, menggunakan ukuran-ukuran yang sangat kecil, ya, sepermiliar meter, menyusun atom demi atom untuk mendukung suatu pertumbuhan, membantu penyerapan misalnya, ya, dari tanaman-tanaman tersebut terhadap unsur-unsur pentingnya. Nanoteknologi bisa mulai dari crop improvement, ya, jadi pembibitan yang improve misalnya, ya. Kemudian production-nya juga bisa, ya, terkait dengan nutrisi, manajemen nutrisi, precision farming, ya, sama weed management, ya. Protection juga bisa, ya, memproteksi dari hama, dari segala macam, ya. Ada disease management, ada pest management, ya. Sampai nanoteknologi diterapkan pada food processing. Sekarang ada 3D printed, ya, food processor, ya, keren, ya, sampai makanan aja dicetak, gitu, ya. Nah, itu, ya. Contohnya nih, ya, ada pupuk nano, ya, sorry, sebentar. Ada pupuk nano, ya, meningkatkan efisiensi pupuk, ya. Kemudian ada pestisida nano, ya, pestisida nano, ya. Kemudian ada sensor nano, ya. Ini sensor ini untuk mendeteksi, memantau pertumbuhan tanaman, penyakit, ya, racun, kualitas tanah, serta mengontrol keseluruhan aspek keamanan dari tanaman budidaya tersebut. Ya, macam-macam nih di sini. Yang disebut dengan biosensor, yaitu sensor nano tuh, ya. Ada juga fotokatalis, ya, yang berhubungan dengan disinfektan, wastewater treatment, ya, bioremediation of pesticide dan seterusnya. Ya, menggunakan barcode teknologi. Ya, karena ini nano kecil itu kan memang harus dikelola dengan sangat teliti, ya. Ini teman-teman bisa melakukan ini, ya, maksudnya mendalami ini khusus, ya, gitu. Nah, itu, ya, yang ingin saya sampaikan, ya, terkait dengan perkuliahan hari ini, ya. Nah, ada satu lagi, ya, kesimpulan, ya. Kesimpulan yang kita bisa ambil, ya. Kita buka dulu filenya. Sekarang kita lihat kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari 3 perkuliahan kita. Ya, ya, kesimpulan, ya, kesimpulan dan diskusinya. Ya. Di Indonesia ini, ya, sudah ada desain sistem logistik pangan nasional berbasis digital. Ya, masih terus disempurnakan. Ya, mulai dari sistem data pemasok, ya, kemudian subsistem jasa logistik dan ekspedisi, ya, terus ada subsistem berhubungan dengan data pembeli atau buyer, ya, subsistem data ketersediaan dan harganya, ya, ini berarti data turunan yang selalu melakukan pengecekan pergerakan data yang terjadi, gitu, ya. Kemudian ada juga sistem transaksi digitalnya bagaimana, ya, yang berhubungan dengan pembayaran dan seterusnya. Ya, ini inovasi logistik pangan nasional berbasis digital.
Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi kuat ya dan tidak main-main ya dilakukan oleh pemerintah. Ya, itu yang pertama. Ini juga contoh inovasi digital yang kita bisa terapkan. Jadi ini desain bisnis di petani sendiri ya, korporasi petani. Ya. Dari BPP Mektan juga ada pola-pola yang akan memberdayakan petani, gitu. Ya, memberdayakan kekuatan petani menghasilkan produk yang banyak ya dalam kualitas maupun kuantitasnya, gitu. Ya. Ini mulai dari awal ya. Petani itu registrasi, lahannya juga diregister, lalu diverifikasi, ya, kemudian dilihat evaluasi dan persetujuannya ya terkait dengan kerjasama ini, ya. Kemudian barulah melakukan proses produksinya lah, ya, atau apalah ya operasionalnya gitu. Ya, jadi budidaya tanaman itu dengan cara yang cerdas, ya. Ini juga sudah dibikin konsepnya oleh BPP Mektan, tapi penerapannya perlu disempurnakan dan disempurnakan lagi oleh kita ini jadinya, gitu, ya. Nah ini juga beberapa informasi tambahan tentang implementasi teknologi yang presisi untuk smart farming, ya. Kita lihat tuh di situ, ya. Kita lihat di sana mulai dari monitoring apa namanya cuaca ya untuk supaya bisa menjadi pemicu irigasi yang cerdas dan greenhouse yang cerdas ya gitu. Lalu selain memperhatikan cuacanya kita juga melakukan preparasi apa namanya persiapan ya persiapan lahan ya dengan cara yang cerdas ya gitu. Termasuk penanaman juga dengan cara yang cerdas. Ya, selanjutnya adalah smart protection ya, selama tumbuh itu kan kita harus proteksi dari hama, dari kekeringan ya dan seterusnya. Sampai nanti ada smart harvesting ya, panen dengan cerdas gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah langkahnya adalah otomatisasi pabrik pengolahan hasil pasca panen ini ya. Dan bagian ujungnya adalah smart marketing gitu ya. Ini ada contoh lah, ya ini contoh BPP Mektan ya, salah satu inovasi digital yang sederhana, bagaimana kemudian si petani yang butuh traktor bisa sewa, ya, ada jasa layanan sewa, ya, gitu. Jadi petani nggak usah beli traktor, tapi sudah disediakan ya. Ya kayak Gojek aja lah gitu, nggak usah beli motor, kita tinggal minta antar aja gitu. Ya keren itu ya, ininya idenya bagus sekali. Kemudian ini mah kesimpulan saja ya, beberapa temuan dari penelitian yang saya baca. Saya kumpulkan gitu ya, bahwa yang namanya agriculture production pattern itu adalah yang paling utama ya dalam proses memproduksi hasil pertanian. Ya, kemudian ada juga prosesnya ya prosesnya itu seperti apa ya, apakah mechanization, apakah informatization, nah, gitu. Nah, pendekatannya sekarang udah masuk manajemen sistem informasi itu gitu. Ya, baru kemudian agri-food supply chain. Nah, ini lihat tuh, business to business, online to offline, customer to customer gitu. Ya, di dalam ini juga ada yang kita harus pelajari gitu ya. Maksudnya kita persiapkan gitu, kita pelajari untuk kita persiapkan. Ya, kalau production pattern itu adalah masalah dengan ecological, public health dan animal, ya, perlindungan hewan. Kemudian kalau agriculture production process yang kita dapat ambil pelajaran di sana adalah pada umumnya itu adalah susah ya menuju digitalisasi yang benar gitu. Apalagi juga tidak cerdas gitu ya, intelijennya belum bisa diterapkan, belum bisa terimplementasikan. Makanya kemudian perlu ada yang disebut dengan industrialisasi sawah yang sempit gitulah ya. Dan yang terkait dengan supply chain juga food safety issue itu juga menjadi sangat besar ya. Kalau di kita kan BPOM yang urusan food safety ya.
gitu. Kemudian asymmetric and fragmented information, informasi yang asimetrik ya, sangat ini ya, sangat tidak beraturan ya, dan fragmented itu seperti apa, separuh-separuh malah gitu ya. Dan tantangannya juga adalah inefisien dalam supply chain yang bisa mengakibatkan kehilangan makanan ya, jadi sampah makanan. Dan ini adalah beberapa catatan enabling teknologi yang berhubungan dengan smart farming, Internet of Things, robotics, artificial dan big data analytics, dan blockchain. Ya, nah, ini ada key application-nya, dan ini adalah research challenge-nya yang masih terus berlangsung. Ya, nah, itu kira-kira yang tambahannya ya, kesimpulannya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, nanya Pak. Ya silakan. Itu tadi yang blockchain itu berarti dia bisa nge-cover dari hulu hilir ya Pak, semuanya? Sangat. Ya, karena dia supply chain management, sistem menggunakan teknologi. Ya. Kalau udah terhitung gitu berarti kan sebenarnya bisa underlying project ya Pak, buat ininya, buat pemodalannya segala macam gitu ya Pak? Iya, termasuk pemodalannya, betul. Dari awal itu kan masalah petani itu kan permodalan kan, gitu. Terus juga bagaimana apa yang dia dapatkan dari modal itu menjadi efektif, makanya itu penyuluhan kan, ya. Jadi memang ada petani-petani yang turun-temurun dengan menggunakan cara-cara tertentu, gitu. Tapi kan dengan adanya teknologi yang canggih ya, yang kita bisa memprediksi keadaan cuaca, memprediksi keadaan angin dan seterusnya, ya maka itu harus menjadi inputan juga bagi petani gitu. Ya. Jadi penyuluhan setelah itu ya, permodalan yang pertama, kemudian penyuluhan, baru kemudian production-nya. Jadi biasanya kalau penerapan smart farming itu biasanya dilakukan oleh komunitas-komunitas ya, baik pemerintah ataupun swasta misalnya. Nah, mereka di dalam komunitas itu melakukan pengontrolan yang sangat kuat ya. Ada petugas-petugas yang bekerja ya, apakah secara remote ataupun secara langsung. Mereka melakukan pengontrolan perkembangan dari tumbuhan yang ada di sana. Gitu. Ya, dan setelah mulai berbuah, ya mereka pula yang melakukan proses penjualannya juga, gitu. Ya, membantu mendistribusikan apa yang sudah dihasilkan di satu pertanian langsung kepada usernya ya. Nah itu juga kan menghindari sekarang ya, orang-orang petani udah punya modal, udah dikasih pupuk dan seterusnya, begitu mau jual nggak ada yang mau nampung ya, akhirnya yang beli siapa lagi ya, orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Itu begitu kira-kira ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, coba pelajari blockchain ya. Coba blockchain lebih dalam lagi ya, cari informasinya di internet ya. Gitu. Jadi nanti harus mulai dari mananya akan ketahuan. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada ya berarti kita cukupkan saja. Ya, nanti dalam sehari atau 2 hari ke depan silahkan cek di mana, di Vclass-nya ya, gitu ya. Nanti di sana ada tugas yang harus dikerjakan dan ujian yang harus diselesaikan ya. Cukup sekian ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.